Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW akan merangkum pemberitaan yang telah kami publikasikan dalam Top Review News Elit Tipikor dan HICW Channel TV. Start. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum di Indonesia, Investigation Corruption Watch, Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW kembali menemukan proyek strategis infrastruktur jalan dan jembatan Sumatera Utara atau dikenal dengan proyek 2,7 triliun rupiah babak belur. Sebelumnya peristiwa yang sama juga pernah ditemukan oleh Elit Tipikor dan HICW di Kabupaten Madinah, Provinsi Sumatera Utara. Proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita KSO. Proyek ini merupakan pengaspalan jalan dengan hotmix dan pembetonan bahu jalan. Kegiatan ini dimulai dari Tipang Bakara Holbung, Kabupaten Humbang Hasundutan, hingga ke perbatasan Kabupaten Samosir. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sendiri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara pada bulan April 2024 kemarin untuk mengerjakan keterlambatan waktu diduga pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan asal jadi. Diduga telah terjadi pengurangan volume dan pemadatan base, sehingga saat ini banyak permukaan aspal hotmix yang retak dan selip. Kerusakan-kerusakan itu telah ditambal sulam dengan pitching. Selain itu, mutu material aspal hotmix ACWC juga diduga tidak sesuai terhadap mutu aspal hotmix yang direncanakan pada job mix formula dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum, Investigation Corruption Watch, Elit Tipikor dan HICW mendesak jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memeriksa anak dan menantu Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution, yang juga wali kota Medan. Nama anak dan menantu Jokowi tersebut terseret karena disebut dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, terkait pengaturan izin usaha pertambangan atau IUP, perusahaan yang diduga dimiliki Bobi Nasution di Halmahera. Namun Abdul Ghani Kasuba mengaku istilah Blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang di Halmahera untuk usaha milik istri wali kota Medan, Kahiyang Ayu, istri Bobi dan putri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kode itu milik istri wali kota Medan, istrinya Bobi, ujar Ghani sembari tidak membantah adanya pertemuan bersama salah satu pengusaha di Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini sangat jelas ya disebutkan. Ini fakta persidangannya. Ada nama yang disebutkan di persidangan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution di persidangan. Ya, secara hukum fakta persidangan itu adalah alat bukti ya. Karena itu supaya berita ini atau fakta ini hanya pepesan kosong nantinya, kami minta kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ya yang melakukan penuntutan mengenai perkara ini untuk memeriksa ya Bobi Nasution, Bobi Kahiyang Ayu ya, cari fakta daripada kebenaran ini ya kan. Kenapa secara hukumnya belum begitu? Ya bisa saja siapa tadi yang bicara ini, si Ghani ini ya berbohong. Ingat ya, ini mantan gubernur si Abdul Ghani Kasuba ini sekarang sudah terdakwa ya. Di dalam persidangan itu terdakwa tidak disumpah, dia bebas mengucapkan apa saja untuk kepentingan pembelaan dirinya ya, karena dalam pidana itu membela diri hak dari seseorang, hak asasi seseorang. Ingat, namun kalau saksi-saksi ini kan disumpah. Nah di sini ada pernyataan saksi yang mengatakan bahwa ada tambang istri si Bobi Nasution yang merupakan putri dari Pak Jokowi ini, Kahiyang Ayu ini di Halmahera. Ya kan, itu kan pernyataan saksi. Karena itu untuk mencari kebenarannya itu, mencari kebenaran yang hakiki itu, jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu kami minta untuk memeriksa Kahiyang Ayu, Bobi Nasution supaya kebenaran dari yang ada di fakta hukum, di fakta persidangan ini yang merupakan alat bukti ini bisa terang benderang secara hukum.
dana BOS tahun anggaran 2022-2023 di SMA Negeri Situjulu Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, saat ini fisik gedung sekolah ini sangat memprihatinkan. Banyak plafon gedung sekolah yang pecah dan ambrol namun tidak diganti. Lantai dan keramik ruangan kelas pecah dan ambrol juga tidak diperbaiki. Kaca-kaca jendela yang pecah dibiarkan begitu saja. Ke dinding yang sudah pudar dan banyak dihiasi coret-coretan menandakan dinding sekolah ini sudah lama tidak dicat ulang. Kondisi bangunan gedung sekolah seperti ini tentu sangat mengganggu kenyamanan, bahkan dapat mengganggu keselamatan siswa dan guru saat melakukan aktivitas belajar dan mengajar setiap harinya di sekolah ini. Menurut Juknis Penggunaan Bantuan Dana BOS, kerusakan-kerusakan fisik bangunan gedung seperti ini dapat diperbaiki dan dipelihara dengan menggunakan dana BOS yang sudah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah setiap tahunnya. Berdasarkan data yang kami terima dari Biro Data Deputi Bagian Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor Denah HICW disebutkan bahwa mulai tahun anggaran 2022 dan 2023, oknum kepala sekolah ini menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini sebanyak Rp179 juta lebih. Jumlah tersebut belum dihitung terhadap dana BOS yang diterima sekolah ini pada tahap 3 tahun anggaran 2023 dan tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2024. Bila seluruhnya dijumlahkan, maka total dana BOS yang diterima oleh sekolah ini untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah ini kemungkinan besar akan bertambah. Informasi yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber disebutkan bahwa mulai tahun anggaran 2022 hingga saat ini sekolah ini juga memungut uang sekolah sebesar Rp60.000 per siswa. Berdasarkan Dapodik tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2023, sekolah ini memiliki siswa sebanyak sekitar 228 orang siswa. Maka penerimaan sekolah ini dari uang sekolah siswa mulai tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2023 mencapai hingga Rp328 juta lebih. Dengan demikian, total keseluruhan uang sekolah dan bantuan dana mulai tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2023, BOS di sekolah ini mencapai hingga Rp500 juta lebih. Bila melihat jumlah dana BOS dan uang sekolah tersebut, maka kerusakan-kerusakan yang saat ini terjadi terhadap fisik bangunan gedung sekolah SMA Negeri Situjulu ini tidak boleh terjadi lagi. Diduga pemungutan uang sekolah yang jumlahnya merata tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada peraturan dan perundang-undangan. Demikian juga dengan penggunaan dana BOS di sekolah ini, diduga tidak sesuai terhadap juknis penggunaan dana BOS yang ada. Maka sejumlah dana BOS tersebut telah diselewengkan oleh oknum kepala sekolah SMA Negeri Situjulu ini untuk kepentingan golongan dan pribadinya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Program hibah jalan daerah KSPN Danau Toba Kabupaten Simalungun berupa pekerjaan pemeliharaan rutin dan rekonstruksi jalan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022 mendapat sorotan dan perhatian publik. Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan yang sudah menelan uang rakyat sekitar Rp13 miliar ini diduga dikerjakan asal jadi dan spesifikasi serta volume material yang digunakan oleh rekanan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin Jalan 3 Ras Tamburea, pemeliharaan rutin dan kondisi di 3 Urung Gorpus, serta pekerjaan pemeliharaan rutin dan rekonstruksi simpang Sipolha ini tidak sesuai terhadap spesifikasi dan volume material yang direncanakan pada job mix formula dan ditentukan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Dugaan itu dibuktikan dengan fakta yang ada di lapangan saat ini, di mana telah terjadi kerusakan-kerusakan yang cukup parah terhadap permukaan aspal hot mix dan beton bahu jalan yang digunakan seperti retak, segregasi, dan pecah. Kondisi ini belumlah layak terjadi karena umur bangunan ini baru berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan dari umur bangunan yang direncanakan 20 tahun. Karena itu, diduga bangunan yang dihasilkan pada pelaksanaan pekerjaan ini berpotensi mengalami gagal mutu yang akan mengakibatkan gagal umur. Kerusakan-kerusakan jalan seperti ini sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dari pengguna jalan, baik itu pengendara roda 2 dan roda 4 terutama di malam hari. Data yang kami peroleh dari Biro Data Deputi Bagian Penyelidikan Elit Tipikor Danah HICW menyebutkan bahwa kegiatan program hibah jalan daerah KSPN Danau Toba Kabupaten Simalungun
oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022 ini dikerjakan oleh CV Mulia Pratama senilai 12 miliar rupiah dengan konsultan supervisi CV Polo Konsultan senilai 800 juta rupiah. Publik menduga bahwa pelaksanaan pekerjaan ini berpotensi telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena itu, publik meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini. Permukaan lapisan aspal hot mix yang digunakan pemeliharaan berkala Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kota Sibolga, terlihat kasar dan berpori. Berdasarkan data yang kami terima dari Departemen Data dan Riset Deputi Bagian Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor dan Anak ICW, menyebutkan pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Juanda Karya senilai 3 miliar rupiah lebih. Terlihat agregat yang digunakan banyak yang berukuran lebih dari setengah sentimeter dan berbentuk bulat dan lonjong muncul ke permukaan jalan. Warna aspal sudah memudar menjadi warna putih kekuning-kuningan. Di titik tertentu sudah terjadi retak kulit buaya atau aligator crack. Padahal umur bangunan jalan aspal hot mix ini baru berjalan 1 tahun 8 bulan. Sementara umur rencana untuk jalan aspal hot mix adalah 20 tahun. Karena itu patut diduga bangunan jalan aspal hot mix ini akan mengalami gagal umur. Kasar dan berpori, serta pudarnya warna aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume campuran komponen aspal atau AS pada campuran material aspal hot mix yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini. Publik menduga mutu material aspal hot mix ACWC yang digunakan pada pelaksanaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix yang direncanakan pada job mix formula dan ditetapkan pada kontrak kerja. Karena itu diduga kuat oknum rekanan dan oknum konsultan supervisi serta oknum BPK dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga telah berbuat curang dan membiarkan perbuatan curang tersebut sehingga pelaksanaan pekerjaan ini berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah. Maka agar kerugian keuangan daerah tersebut dapat dikembalikan ke kas keuangan pemerintah Kota Sibolga, maka publik meminta kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan pelaksanaan pekerjaan ini. Publik meragukan mutu aspal hot mix dan beton bahu jalan yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan penanganan long segmen, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan dan rekonstruksi pada ruas Siborong-Borong Sipahutar di Kabupaten Tapanuli Utara atau DAK oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2023 dengan pagu 10 miliar rupiah lebih. Misalnya saat ini permukaan aspal hot mix ACWC yang digunakan kasar, berpori, luntur dan aus. Terlihat banyak agregat berukuran besar melebihi setengah sentimeter, berbentuk bulat dan lonjong muncul ke permukaan aspal hot mix yang digunakan. Bahkan pada titik tertentu telah terjadi slip, retak dan berlubang atau potless. Diduga kuat kerusakan-kerusakan hot mix seperti ini disebabkan oleh kurangnya volume campuran aspal sehingga tidak mampu menyelimuti seluruh agregat yang digunakan. Demikian juga dengan beton bahu jalan, terlihat sudah segregasi dan pecah pinggir. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya volume campuran material semen yang digunakan. Diduga kuat bahwa mutu aspal hot mix dan beton yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai terhadap mutu aspal hot mix dan beton yang direncanakan pada job mix formula dan yang ditentukan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Publik menduga bangunan jalan aspal hot mix ini tidak dapat mencapai umur bangunan yang direncanakan, yakni 20 tahun. Karena itu diduga kuat bangunan jalan ini akan mengalami gagal umur. Informasi yang berhasil kami himpun dari berbagai sumber disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini sudah dibayar lunas hingga 100%. Hal ini tentu berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan pekerjaan ini.
kantor dinas dan rumah pribadi mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah berinisial N yang berada di Jalan Elang, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, Selasa 13 Agustus 2024 malam digeledah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terlihat seorang pria memakai rompi merah hitam dan 2 orang perempuan bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi. Dari kantor Dinkes Tapteng, tim penyidik Kejati Sumut membawa sejumlah kotak yang berisikan berkas atau dokumen penting, diantaranya bertuliskan BOK dan diangkut ke dalam mobil berwarna hitam berplat BK 1305 ENI. Kasih Intel Kejari Sibolga Dedi Darmo Lanjar Tuah Saragi mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional kesehatan atau BOK dan jasa pelayanan atau Jaspel Dinas Kesehatan Tapteng tahun 2023. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa terkait perkara ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sudah memeriksa 8 orang dari jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Kadis Kesehatan Tapteng nonaktif inisial N, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan berinisial AS, Kasubag Program Aset dan Pengelola Keuangan berinisial RS, Bidang Pelayanan Kesehatan berinisial HH, dan Kepala Saksi Pelayanan Kesehatan Rujukan berinisial HNG. Kemudian, Kepala Puskesmas Sarudik, Kepala Puskesmas Lumut, dan Kepala Puskesmas Pinang Sori. Pemeriksaan tersebut dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan dan Hukum atau Kasipenkum Kejati Su saat itu, Yos A. Tarigan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejati Sumut menahan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Bambang Pardede bersama 2 orang lainnya dalam dugaan kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan peningkatan kapasitas struktur jalan provinsi ruas Parsoburan batas Labuan Batu Utara di Kabupaten Toba oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2021. Data yang kami peroleh dari Biro Data dan Riset Deputi Bagian Penyelidikan Perkumpulan Elit Tipikor dan HICW disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan oleh PT Era Tama Putra Prakarsa senilai 24 miliar lebih. 2 tersangka lainnya yakni Riko Manantisia Nipar selaku pengguna anggaran PUTJJ Tarutung dan Direktur PT Era Tama Putra Prakarsa Akbar Jainuddin Tanjung sebagai rekanan. Diduga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan pada job mix formula dan ditetapkan pada kontrak kerja dari pelaksanaan pekerjaan ini. Selain itu ditemukan kekurangan volume pekerjaan yang menimbulkan kelebihan bayar sebesar 5,1 miliar rupiah. Karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana yang sama, serta untuk dan mempercepat proses penyidikan perkara, maka saat ini Bambang dan Akbar ditahan 20 hari ke depan di Rutan Tanjung Gusta, Medan. Kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara tidaklah harus membuat acara upacara bendera di hari ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-79 ini dengan acara yang megah dan meriah. Acara seperti itu tentu akan menghabiskan ratusan miliar rupiah, seperti yang dipertontonkan saat ini di IKN Nusantara. Padahal kemeriahan itu dibiayai oleh uang yang dihasilkan dari keringat masyarakat seluruh Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan negara itu tentu dapat juga dilaksanakan dengan sederhana dan apa adanya. Yang terpenting adalah ketulusan hati kita, dan acara itu tentu mengandung makna dan pesan positif terhadap pemerintah di negara ini. Hal inilah yang dilakukan oleh warga dan masyarakat di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 17 Agustus 2024. Mereka melakukan upacara bendera di tengah-tengah kubangan kerbau yang ada di Jalan Provinsi Borbor, Pangururan. Dengan semangat yang menyala, mereka mengumandangkan lagu Indonesia Raya sambil memberikan penghormatan saat pengibaran bendera merah putih berlangsung. Kepada Sangsaka Merah Putih, hormat! Gerak!
Upacara bendera ini dilakukan untuk mengingatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Toba dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, bahwa masyarakat Borbor merupakan rakyat dan warga negara Indonesia. Mereka lahir dan berjuang mempertahankan hidup ini, bahkan mereka membayar pajak ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu mereka mengharapkan setelah upacara bendera ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melihat dan memperhatikan keadaan serta kondisi jalan provinsi yang masih dalam kondisi rusak berat dan sangat memprihatinkan ini. Mereka Aktivis perkumpulan elit Tipikor dan HICW Jamal Leonardus Malau sangat menyesalkan sikap yang ditunjukkan oleh oknum beberapa pejabat di Provinsi Sumatera Utara. Jamal menyebutkan, oknum PLT Gubernur dan Kepala Dinas PUTR Sumatera Utara tak memahami kedudukannya saat ini sebagai pejabat publik. Hal ini berawal dari adanya pemberitaan yang dilakukan oleh elit Tipikor dan HICW tentang adanya upacara bendera yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Borbor Kabupaten Toba saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Sabtu 17 Agustus 2024, yang berlokasi di Jalan Provinsi Sumatera Utara yang kondisinya sudah rusak berat. Agar kedua pejabat tersebut dapat mengetahui kondisi di lapangan dan segera dapat membuat tindakan, maka berita tersebut mereka beritahukan dan konfirmasi kepada PLT Gubsu dan Kepala Dinas PUTR Provinsi Sumatera Utara melalui nomor WhatsApp PLT Gubsu 08111800 sekian-sekian dan WhatsApp Kadis PUTR Provinsi Sumatera Utara 08116357 sekian-sekian. Padahal, hal tersebut mereka lakukan sesuai tugas pokok dan fungsi mereka sebagai LSM dan media dan bertujuan agar segera ada perbaikan terhadap jalan provinsi yang sudah luntak-lantak tersebut. Jamal menyebutkan bahwa Kepala Dinas PUTR Provinsi Sumatera Utara ini selalu diam seribu bahasa ketika dikonfirmasi atau diberitahukan mengenai kondisi-kondisi jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Namun Agus Fatoni dan Mulyono sebagai PLT Gubsu dan Kepala Dinas PUTR Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan tanggapan. Pada kesempatan lain, elit Tipikor dan HICW pernah memberitahukan bahwa badan jalan yang berada di ruas jalan Provinsi Borbor batas Kabupaten Labura, yang badan jalannya sudah mau putus gara-gara longsor, bukannya terima kasih, namun saat itu Mulyono diam seribu bahasa. Jamal meminta agar para pejabat-pejabat tersebut memahami tugas poksi dan kedudukannya yang digaji oleh rakyat dan meminta agar segera bertobat. Kita sebagai masyarakat ya sangat menyayangkan sikap yang dipertontonkan oleh para pejabat-pejabat ini ya, terutama pejabatnya pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara ini, sama seperti Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara ini, si Mulyono ini. Apa yang terjadi di masyarakat pun lewat pemberitaan kita beritahukan ya, berita itu kita kirim ke WA-nya, dia diam aja. Kalau istilah Jawanya itu mingkem ya. Apa dikiranya dengan diam itu emas ya, tapi nanti kalau udah permasalahan hukum cepat-cepat itu tangkap itu. Jadi sikap-sikap seperti ini gemas kita, muak kita dengan sikap-sikap pemimpin-pemimpin seperti ini ya. Jadi, dalam hal ini juga ya, itu Pak Kadis itu si Mulyono itu waktu ada itu badan jalan yang ke Borbor perbatasan Labuan Batu Utara itu udah habis itu. Kita beritahukan juga ke dia itu lewat pemberitaan kemarin, kita WA. Diam juga. Padahal tujuan kita kan baik supaya dia juga bisa bawa ini ke musyawarah pembangunan atau musyawarah apalah namanya. Yang penting dia bisa kasih tahu bahwasannya di daerahnya itu kan ruang lingkup kerja dia. Jadi di ruang lingkup kerja dia itu ada yang butuh pembangunan, kan bisa dia bawa ke DPR itu.
Dukung Eli Tipikor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.